Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah pengantar ekonomi makro. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Isna Amalia dan 3 rekan teman saya yaitu Azirus Dian, Sukma Dian, dan Windy Afriliani. Pasar persaingan tidak sempurna atau imperfect competition market. Pasar persaingan tidak sempurna merupakan jenis pasar yang hanya memiliki penjual terbatas tetapi pembelinya banyak. Barang atau jasa yang terdapat dalam pasar ini sifatnya homogen atau satu jenis saja. Kondisi pasar yang tidak sempurna diakibatkan oleh kecacatan yang menimbulkan ketidakadilan di dalam pasar. Ciri-ciri dari pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, terdapat ketidakseimbangan antara penjual dan pembeli. Ketidakseimbangan antara penjual dan pembeli itu dapat terlihat pada jumlah penjual yang lebih sedikit daripada jumlah pembeli. Yang kedua, harga ditentukan oleh penjual, bukan pasar, karena adanya unsur monopoli sehingga interaksi ekonomi atau jumlah permintaan dan penawaran kurang berperan dalam pembentukan harga. Yang ketiga, sulit untuk produsen atau penjual baru masuk ke pasar karena pasar hanya mampu dijalankan oleh pihak tertentu saja. Dan yang keempat, sulitnya mencari barang substitusi dikarenakan barang yang diperjualbelikan bersifat homogen, maka kita akan sulit mencari barang substitusi di dalam pasar. Kelebihan pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama yaitu produk yang dijual berkualitas unggul. Artinya, barang yang susah dicari dan hanya terdapat beberapa penjual yang menjualnya, maka bisa dipastikan barang yang dijual tersebut bersifat unggul dan mempunyai banyak manfaat. Yang kedua, keuntungan yang lebih besar. Artinya, penjual akan mendapat keuntungan yang lebih banyak karena pembeli tidak punya pilihan lain atas produk pengganti dan harga yang ditetapkan penjual bersifat bebas. Yang ketiga, bebas biaya produksi. Penjual akan melakukan riset apakah mampu memasuki industri pasar tidak sempurna, dan riset akan menunjukkan bahwa produk yang dijual dalam pasar sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti bahan bakar dan listrik. Dengan begitu, tanpa adanya iklan dan promosi, pembeli sudah mengenal produk yang dijual oleh perusahaan. Dan yang keempat, mendorong inovasi produk. Artinya, inovasi produk dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan menguntungkan penjual ke depannya. Kekurangan dari pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, permainan harga. Karena pasar didominasi oleh pihak tertentu dan jumlah penjual sedikit, maka besar kemungkinan terdapat permainan harga di dalamnya. Permainan harga ini dapat merugikan konsumen. Yang kedua, sedikit alternatif. Konsumen dihadapi oleh ketidakberadaan alternatif produk dengan manfaat dan fungsi yang sama. Yang ketiga, diskriminasi harga. Tidak hanya permainan harga, penjual juga dapat melakukan diskriminasi harga. Penjual dapat mematok harga yang jauh lebih mahal untuk kelompok pembeli yang berbeda atas produk yang sama. Dan yang keempat, eksploitasi konsumen. Jumlah penjual yang mendominasi pasar membuat pasar seakan terjadi eksploitasi konsumen, yaitu tindakan terhadap konsumen yang tujuannya untuk mengambil suatu keuntungan dan memanfaatkan sesuatu dengan berlebihan dan sewenang-wenang. Macam-macam dari pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, pasar monopoli. Monopoli berasal dari bahasa Yunani yaitu monos yang berarti satu dan polis yang berarti penjual. Pasar monopoli dapat diartikan sebagai keadaan atau kondisi pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang berkuasa menjadi penentu harga dengan banyak pembeli. Nah, di sini juga sudah diberi contoh dari pasar monopoli di Indonesia.
ada Pertamina, Kereta Api, PT PLN, dan Telkom Indonesia. Jenis-jenis dari pasar monopoli. Yang pertama ada monopoli by law, yaitu pasar monopoli yang dikuasai negara dan di dalamnya berupa cabang-cabang produk yang menguasai hajat hidup orang banyak. Contohnya adalah PT Pertamina. Yang kedua ada monopoli by nature, yaitu pasar monopoli yang timbul secara alami dengan dukungan dari kondisi geografis. Contohnya adalah perusahaan listrik negara atau PLN. Ciri-ciri dari pasar monopoli. Yang pertama, hanya ada satu pihak dalam industri. Yang kedua, tidak terdapat produk pengganti. Yang ketiga, sulit untuk masuk ke dalam pasar. Yang keempat, sebagai penentu harga. Dan yang kelima, iklan ataupun promosi tidak diperlukan. Yang kedua yaitu ada pasar monopolistik. Pasar monopolistik merupakan sebuah pasar yang terjadi ketika dalam suatu pasar terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam berbagai aspek, baik merek, pembungkus, dan lain-lain. Nah, di sini juga sudah diberikan contoh dari pasar monopolistik. Ciri-ciri dari pasar monopolistik. Yang pertama, jumlah penjual atau produsen banyak. Yang kedua, produk yang beredar dan diperjualbelikan bersifat heterogen atau beraneka ragam. Yang ketiga, promosi dan iklan aktif dilakukan. Yang keempat, mudah untuk keluar masuk pasar. Dan yang kelima, keberadaan produsen bisa mempengaruhi harga. Yang ketiga, pasar oligopoli. Kata oligopoli berasal dari bahasa Yunani yaitu oligos dan polein yang artinya sedikit dan penjual. Pasar oligopoli dapat diartikan sebagai sebuah pasar yang dimana terdapat beberapa penjual atau produsen dengan banyak pembeli. Nah, di sini juga sudah diberikan contoh dari pasar oligopoli. Seperti contohnya, operator seluler seperti XL, Axis, Telkomsel, dan Tri. Terus ada dari motor, yaitu Yamaha, Kawasaki, Jupiter, Honda, dan Suzuki. Dan ada contoh dari mobil, yaitu ada merek Honda, Toyota, Suzuki, dan Mitsubishi. Jenis-jenis dari pasar oligopoli. Yang pertama ada oligopoli murni. Pada pasar oligopoli murni, produk yang dijual sifat homogen dan identik. Pasar oligopoli jenis ini biasanya ditemukan pada industri-industri yang menghasilkan bahan mentah seperti industri semen. Yang kedua ada oligopoli pembedaan. Dalam pasar oligopoli, pembeda produk yang dihasilkan bersifat heterogen dan bisa dibedakan oleh konsumennya. Contohnya, industri motor di Indonesia yang telah dikuasai oleh merek-merek terkenal seperti Honda, Yamaha, Suzuki, dan lain-lain. Ciri-ciri dari pasar oligopoli. Yang pertama, menghasilkan dua jenis produk yaitu homogen dan heterogen. Yang kedua, promosi dan iklan yang sangat diperlukan. Yang ketiga, keberadaan perusahaan atau produsen dengan jumlahnya yang sedikit. Dan yang keempat, dari kompetisi non-harga. Yang keempat adalah pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah kondisi pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembelinya yang hanya tunggal. Dan pada pasar ini, pembeli jauh lebih berkuasa dibandingkan penjual. Ciri-ciri dari pasar monopsoni. Yang pertama, pembeli menjadi pihak sentral yang menentukan harga. Yang kedua, barang yang beredar fokus pada bahan mentah. Dan yang ketiga, hanya terdapat satu pembeli atau konsumen saja. Yang kelima, pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni adalah bentuk pasar di mana terdapat banyak penjual dan beberapa pembeli, di mana pembeli akan mengelola produk kemudian akan dijual kembali. Ciri-ciri dari pasar oligopsoni. Yang pertama, ada beberapa pembeli.
Yang kedua, harga pasar yang cenderung stabil. Dan yang ketiga, barang atau produk yang beredar setengah jadi. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.